Nah, pesan kedua dari ayat ini, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan. Ini yang harus dijaga. Ketika kita berjuang, hati ini jangan bermusuhan. Hati ini dijaga. Jangan sekali-kali timbulkan permusuhan di dalam perjuangan itu. Sekecil apapun benih-benih permusuhan itu tiadakan. Tiadakan. Tidak akan memberi efek kebaikan di setiap perjuangan. Kalau ada benih-benih permusuhan tumbuh di dalam dada kita. Antum gak percaya misalnya kepada pimpinan-pimpinan mujahidin, pasti gagal perjuangan kita. Tidak mungkin perjuangan itu berhasil dengan ketidakpercayaan. Rasulullah itu kenapa menang? Sahabat mempercayai beliau. Kalau antum tidak mempercayai lembaga antum, sudah keluar aja. Untuk apa bersatu tapi kita tidak bersatu di dalam saling mempercayai? Tidak mungkin perjuangan itu berhasil. Setiap perjuangan itu berhasil itu karena ada kepercayaan. Maka Nabi senantiasa menjaga jangan sampai ada watak-watak jahiliyah di dalam dada setiap mujahid. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari mencela Bilal dengan kata-kata si hitam, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam dirimu wahai Abu Dzar masih ada watak-watak jahiliyah. Nah, kita ini kalau perjuangan ingin berhasil, watak jahiliyah ini singkirkan. Saling mencela, saling memfitnah, saling mengadu domba, saling berkhianat. Nah, ini enggak akan ada kemenangan. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan. Ketika kalian berpecah, ketika kalian bermusuhan, hati kalian saling memfitnah. Coba Allah memberitahu kita betapa dahsyatnya fitnah, saling mencela, saling memfitnah. Ketidak ada percayaan di dalam setiap mujahid. Kalau antum di medan perang tidak percaya kepada pimpinan, pasti kita hancur. Pasti hancur. Fa'allafa baina qulubikum. Setelah kita bermusuhan, kita tahu beratnya permusuhan itu tahu. Indonesia ini kenapa hancur? Karena pejabatnya bermusuhan. Indonesia hancur, pejabatnya bermusuhan. Nanti majelis mujahidin hancur, mungkin pengurusnya bermusuhan. Coba kalau antara ketua LPW dengan laskarnya bermusuhan, hancur mujahidin. Makanya permusuhan itu sekecil apapun bentuk permusuhan tiadakan. Disuruh-suruh oleh Allah, ingatlah nikmatnya bersaudara. Coba kalau kita bermusuhan, baru kita mendengar suara saudara kita keras, seakan-akan kita sudah tersinggung tuh. Padahal mungkin yang dia ini bukan kita, tapi karena sudah ada benih permusuhan di dalam dada kita, orang ngomong kita sudah tersinggung. Ini yang kekuatan ini yang harus dibangun, kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan di dalam sebuah lembaga, kita hancur. Ini Allah menasihati kita. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Tidak saja Allah menjadikan hati kita dekat, tidak saja Allah menjadikan hati kita saling cinta mencintai, yang lebih indah dari itu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini yang paling hebat itu kata Allah. Kalau hanya kedekatan hati, boleh jadi antum dikasih bantuan, dekat hati antum, tapi belum tentu menjadi bersaudara.
Betapa banyak dekat hati kita karena bantuan. Betapa banyak kita dekat hatinya karena pujian. Tetapi menjadi bersaudara belum tentu. Ya, apa bentuk persaudaraan itu? Nah, kalau Hasan Al-Basri membuat sebuah perumpamaan. Jadi yang namanya bersaudara itu, ketika membacakan satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian juga ingin dicintai oleh saudara kalian. Sampai kalian mencinta sesuatu yang juga dicintai oleh saudara kalian. Kata Hasan Al-Basri, namanya bersaudara itu fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Bersaudara itu kalau saudara antum mengambil uang antum di kantong antum, maka antum tidak punya sedikit pun rasa kecewa sebagaimana antum mengambil uang sendiri di dalam kantong antum. Itu kata beliau bersaudara. Berat ternyata bersaudara. Ya, istri kita kalau ngambil duit di kantong kita kan nggak marah kita. Ya. Kalau marah berarti apa itu? Belum bisa membangun persaudaraan di dalam sebagai suami istri. Suami istri iya, tapi fa asbahtum bi nikmati ikhwana, belum sampai. Antum belum bisa membangun persaudaraan antara istri dengan antum sendiri, belum. Ya. Jadi yang namanya bersaudara, apapun yang diambil oleh saudara antum, tidak ada sedikit pun terdetik kecewa, sakit hati di dalam dada kita. Kalau belum sampai pada tingkatan fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Hanya sahabat Nabi yang telah membuktikan itu. Apa buktinya? Dia rela mati berjuang demi saudaranya. Di medan perang dia butuh minum, tapi ada saudaranya yang mengeluh, dia lebih memberikan saudaranya minum ketimbang dirinya sendiri. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia lebih mengistimewakan saudaranya walaupun dia sangat membutuhkan. Nah, ini kita belum sampai fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Hati dekat, bersaudara belum. Ya. Apakah kumpulnya kita itu sudah membangun persaudaraan? Tanya diri kita. Sejauh mana pengorbanan kita untuk saudara kita? Sejauh mana pembelaan kita untuk saudara kita? Sampai Allah menyatakan fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Nah, ini kita sering baca ayat ini, tapi karakter ikhwana itu belum ada pada diri kita. Maka setidak-tidaknya dengan kita bangun lembaga majelis mujahidin ini, di antara kita, hati kita dekat, sekaligus Allah menjadikan kita bersaudara. Ya, kalau sudah terjadi persaudaraan, nah lihat bagaimana Rasulullah mempersatukan antara muhajirin dan ansor. Datang orang ansor, datang orang muhajirin kepada orang ansor, tawarannya kepada saudaranya, wahai saudaraku, ini aku punya rumah, silakan kau tinggal di mana saja yang engkau suka. Kita kan belum pernah tawaran seperti itu. Apalagi tawaran, wahai saudaraku, saya punya istri 4. Di antaranya ini pilih mana yang kamu sukai, saya akan ceraikan. Ada nggak di antara antum pernah ngomong begitu? Tidak pernah. Orang ansor kepada muhajirin pernah membuktikan itu. Itu makanya Allah bilang fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu luar biasa indahnya persaudaraan itu. Jadi kedekatan hati belum tentu membuat kita bersaudara, karena ada kepentingan-kepentingan di dalamnya.